mungkin sampai situ aja ya. Nah, teman-teman yang di rumah, Sobat Ngobat, itu tadi proses panjang dari Ulfa sampai di proses pendanaan dan penelitian. Dan saya mendapat pembelajaran di sini bahwa tidak ada situasi atau tidak ada yang menghalangi kalau kita sudah berniat baik ya. Walaupun itu suasananya online, tetap bisa loh sampai di tahap pendanaan. Nah, kalau itu tadi proses panjang dari Ulfa sampai ke tahap pendanaan, sekarang kita beralih ke kearian, proses dari kearian mungkin hampir sama, tetapi saya butuh prosesnya dari kearian. Saya mau dengar langsung dari kearian. Bagaimana Kak proses panjang kearian dari tahap pemilihan ide sampai alhamdulillah sampai di proses pendanaan? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Ngobat yang ada di rumah. Baik ya. Jadi Iya Kak. kami kemarin itu sebenarnya ngikut PKM ini sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya sejak kami Oh maba. iya, matang ya Cuman Kak ya. ya gitulah. Cuman terrealisasinya itu baru tahun kemarin 2021. Nah, seperti yang Ulfa bilang tadi, ya memang kalau kita ingin ikut PKM itu yang pertama kita harus punya niat. Niat, iya. Karena PKM itu nggak mudah. Bukan Ya, ajang main-main Ya, ya. bukan ajang main-main karena kita betul-betul mengeluarkan energi dan waktu yang banyak gitu. Jadi kita betul-betul harus punya niat yang kuat. Terus kita juga harus punya komitmen nih sama teman-teman, harus bertahan sampai akhir. Nah, meskipun pas kita buat proposal itu kan belum tentu masuk lolos pendanaan. Iya, Jadi iya. kita komitmen aja gitu. Karena jangan sampai di pertengahan, kalau misalnya kita lolos pendanaan terus di pertengahan jalan kita malah nggak semangat, itu kan istilahnya bisa apa ya, buang-buang waktu terus rugi gitu kan, nggak manfaatkan kesempatan dengan baik-baik. Nah jadi yang pertama itu kita harus kuatkan niat dulu, terus kita komitmen sama teman-teman. Nah kalau kita udah punya niat yang kuat, terus komitmen kita juga teman-teman itu juga udah kuat, nah pasti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya itu pasti apapun cobaannya atau medannya nanti itu pasti bakal terlaksana dengan Iya, baik Kak. kan. Nah, terus waktu kami susun proposal sebenarnya tahun kemarin itu informasi kegiatan PKM 2021 waktu awal pandemi itu sebenarnya mendadak banget apalagi buat kampus kami di UMI gitu kan. Bahkan pemberitahuan itu kurang lebih 10 hari sebelum deadline. 10 hari sebelum deadline. Ya, 10 hari sebelum deadline. Jadi waktu itu kami apa ya istilahnya gercep gitu mau mencari ide, terus apalagi waktu itu kan dadakan. Nah jadi dadakan. Jadi 10 hari dari cari ide itu kayak ya Kak ya? Ya Oke, jadi oke. kami masing-masing tuh cari ide. Nah yang penting cari ide dulu aja kan. Soal lolos enggaknya Iya. itu terserah. Usaha aja dulu ya usaha Kak aja ya. dulu gitu. Nah terus waktu habis briefing, habis apa istilahnya pelatihan PKM kemarin itu sempat dikasih saran dosen pembimbing sama apa dari WD3 gitu, pembimbing sebelumnya yang udah melolosin beberapa tim kan Iya. di PKM. Jadi waktu itu kami juga ambil apa dosen pembimbingnya itu kalau dilihat-lihat di luar dari apa bidang Oh iya. dari ide kami gitu. Iya. Jadi ya ambil aja karena kan udah mepet 10 hari yang penting jadi. Nah itu. Terus waktu itu alhamdulillah kami juga dapat pembimbing yang mau juga bekerja sama dengan kami. Jadi selain niat, terus komitmen dengan teman-teman, yang penting juga kita harus punya kerjasama yang baik dengan tim Komunikasi ya Kak ya. komunikasi yang baik dengan Komunikasi. dosen pembimbing kita karena dosen itu yang bakal membimbing kita kan selama mengikuti kegiatan PKM. Salah satu peran penting Ya salah satu ya peran Kak ya. penting. Nah betul banget karena apapun yang kita keluhkan pasti kita ceritakan sama dosen pembimbing, nggak cuma ke teman-teman kita. Apalagi dosen pembimbing itu merupakan apa istilahnya dia udah lebih berpengalaman gitu. Jadi dia pasti tahu segala hal masalah-masalah yang kita hadapi selama menyusun proposal. Nah, terus selain niat, terus komitmen sama teman-teman, dosen pembimbing. Nah, yang sudah dijelasin sama Ulfa tadi itu kita harus taat aturan. Jadi sebelum kita masuk ke tahap pendanaan, kita itu harus buat proposal. Jadi kita menceritakan di proposal itu kita menceritakan bagaimana ide yang akan kita implementasikan ke masyarakat. Tuh kita buat di situ di proposal kita gambarkan ide-ide kita, rencana kita mau ngapain ke depannya. Nah di situ kita benar-benar harus harus menjelaskannya dengan baik-baik dan sesuai aturan. Nah kalau saya pribadi sendiri kalau kita berbicara soal ide
pasti yang menarik itu lebih menarik itu lebih dilirik gitu kan sama Iya. orang-orang ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sebenarnya kalau dibilang ide nggak begitu menarik sih. Cuman kalau kunci saya untuk biar lolos pendanaan itu, yang pertama kita yang penting taat aturan Aturan, aja, taat iya. aturan aja. Jadi kita buat proposalnya serapi mungkin, sejelas mungkin. Jadi itu kuncinya supaya proposal kita itu bisa Diterima, masuk ya, iya. diterima ke tahap pendanaan gitu. Itu aja sih kalau sampai tahap pendanaan. Nah, kalau kita mau ke tahap penelitian, nah ini kalau penelitian ini kan lama juga, tergantung Oh. sih kita idenya. Jadi setelah pendanaan itu baru dilakukan penelitian ya Kak Iya, ya? Iya. tapi itu kan nggak mudah buat masuk ke tahap pendanaan kan, apalagi udah banyak bahkan puluhan ribu proposal gitu Proposal, kan iya. yang diusulkan ke pemerintah. Jadi itu aja sih, yang penting kita taat aturan supaya kita bisa masuk ke pendanaan gitu. Nah, itu tadi dari Ulfa dan dari Kak Aryan, di mana dia memiliki judul yang menarik dengan hari yang mepet ya Kak ya? Iya, betul. 10 hari? Iya, Iya. tapi waktu itu alhamdulillah pas mau deadline Iya. diperpanjang gitu. Jadi Oh, masih ada selalu ada jalan. ya selalu ada, yang penting usaha aja sih dulu. Iya. Nah, selanjutnya nih kan kita tadi udah bahas masalah cara penemuan tema, Iya. penemuan judul sampai ke proses pendanaan. Yang saya bertanya-tanya di sini dan mungkin sobat ngobat yang ada di rumah juga pertanyakan mengenai judul. Karena kan judul nih. Wow, hebat banget judulnya sampai di pendanaan. Nah, kita di sini mau sedikit bahas, boleh ya Kak ya? Ya boleh, Kita boleh. bahas judulnya karena kan di sini tadi Ulfa bahas mengenai jerawat. Nah, di mana kita ini para pemuda yang apa-apa saja di overthinking kan ya. Nah, jadi saya mau bahas dari Ulfa dulu ya Kak ya, Ya, mengenai judulnya. Mungkin bisa diutarakan mengenai judulnya ke sobat ngobat yang ada di rumah. Karena saya sendiri juga penasaran Ulfa mengenai judulnya Ulfa. Iya, baik. Nah, kalau bicara tentang judul sih saya sudah sampaikan bahwa ya melalui proses yang panjang ya. Nah, jadi dari brainstorming tadi dan akhirnya kita mendapati bahwa judul yang kami angkat itu ini loh yang akan kami angkat. Nah, jadi untuk judul saya sendiri itu adalah inovasi daun sirih Cina sebagai gel pengobatan jerawat pada kulit wajah. Bentar ya Ulfa ya. Ya. Inovasi daun sirih Cina Sebagai gel pengobatan jerawat pada kulit wajah. sebagai gel pengobatan jerawat pada kulit wajah. Iya. Oke, lanjut. Nah, tapi kalau dilihat-lihat kalau dilihat sih dari susunan katanya itu kurang menarik sih, tapi karena pada waktu itu kami juga nggak kepikiran sama sekali judul yang lebih bagus itu seperti apa sih. Jadi kami hanya memutuskan seperti itu, bilang, wah kita bikin satu sediaan aja nih untuk jerawat. Sediaan gitu. gel ya. Iya, sediaan. Nah, sediaan yang cocok untuk jerawat itu apa sih yang ringan gitu. Nah, mungkin kemarin ada kayak masukan bilang, bagaimana kalau kita bikin misalnya masker, kemudian atau krim atau sediaan yang lain hingga akhirnya kita menemukan sediaan gel. Nah, sediaan gel ini kan pengaplikasiannya itu kayak ringan, kemudian kayak lebih mudah kering di wajah gitu. Nah, jadi kami memilih kayak sediaan gel aja. Nah, kemudian dari situ kita cari nih bahan aktif apa yang kira-kira yang bisa membersihkan jerawat gitu, mengobati jerawat atau mencegah jerawat gitu. Nah, kita cari bilang baiknya kita menggunakan bahan-bahan alam atau tanaman-tanaman herbal gitu yang kira-kira kita nanti tarik zat aktifnya, kemudian zat aktifnya itulah yang Iya, akan iya. mengobati jerawat tersebut. Nah, di situ kita brainstorming lagi bilang kira-kira senyawa apa ya yang kira-kira dapat mengatasi jerawat tersebut. Nah, di situ kita riset kembali, kita cari-cari jurnal, bilang guys kita cari jurnal dulu ya, baru nanti jurnalnya itu kalian kirim gitu, baru kita ulas kembali, baru kita brainstormingkan atau diskusikan kembali gitu. Nah, jadi pada akhirnya kita dapat bahwa senyawa yang salah satunya bisa mengobati jerawat itu kayak senyawa flavonoid, tanin itu. Jadi ini kami tekankan untuk senyawanya gitu. Kemudian setelah kita dapati senyawanya, kemudian kami cari lagi Bahan alam apa yang bahan mengandung? alam-alam yang kira-kira mengandung Iya, itu dan iya. banyak mengandung itu, khususnya flavonoid dan juga taninnya itu sendiri. Nah, di situ kami cari, kita diskusi lagi. Dan baiknya kita gunakan saja. Kenapa kita nggak gunakan tanaman-tanaman yang sifatnya gulma gitu, yang biasanya orang cabut kemudian buang. Iya. Nah, kalau kita manfaatkan kan ini lebih bagus lagi karena dari bisa membersihkan juga lingkungan dan juga itu Bermanfaat juga bisa ya. juga bermanfaat bagi kita gitu. Nah, jadi kami
riset lagi kira-kira tanaman gulma apa yang orang jarang gunakan gitu untuk pengobatan jerawat. Nah, dan juga sekaligus bahan alam gitu. Nah, jadi kita dapat bahwa daun sirih Cina gitu atau daun suruhan Peperomia pellucida. Nah, kita riset kembali bahwa apakah memang benar-benar banyak mengandung flavonoid dan tanin itu tadi. Nah, kita riset dan alhamdulillah memang mengandung, dan kami juga sempat lihat aktivitas dari antibakterinya itu juga memang bisa dibilang Baik. kayak baik ya Iya. gitu. Nah, jadi kami ujikan lagi, bilang kayaknya bisa dikembangkan lagi menjadi sediaan gel gitu. Nah, jadi disitulah awal mulanya mungkin kami dari diskusi-diskusinya kami ya untuk bisa menentukan judul. Kalau dilihat sih kurang menarik sih bagi saya, tapi alhamdulillah Sampai di mungkin pendanaan. ya nggak nyangka juga bisa sampai pendanaan, tapi alhamdulillah mungkin ada kayak banyak sekali ya jalan yang ini, atau mungkin doa kami juga terjawab dan usaha kami juga untuk dalam proposal sebaik mungkin, dan alhamdulillah seperti itu. Nah, itu tadi dari Ulfa. Sebenarnya si Ulfa menarik atau tidak menariknya itu bukti yang berbicara ya. Dan alhamdulillah Ulfa sampai di proses pendanaan. Jadi artinya menarik. Ya, Harus percaya alhamdulillah ya. diri. Ya. Iya. Nah, kalau itu tadi judul dari Ulfa, ulasan judul dari Ulfa, ada daun sirih ya yang dibuat sebagai gel untuk mengobati jerawat. Nah, di mana jerawat ini memang menjadi salah satu masalah utama ya bagi remaja-remaja sekarang. Nah, selanjutnya kita ke Kak Rian. Mungkin kakak juga bisa mengulas apa sih arti atau apa judulnya Kak Rian gitu sampai di proses pendanaan. Judul ini bisa tembus sampai di proses pendanaan. Oke, jadi untuk penelitian tim kami kemarin, jadi tim kami itu buat judulnya ini, formulasi tablet kunyah kombinasi dari 2 ekstrak. Kita pakai ekstrak daun asam jawa sama biji kurma ajwa. Nah, nanti tablet kunyah ini nanti akan bermanfaat sebagai untuk penderita diabetes gitu. Nah, untuk alasan kami kenapa mengambil diabetes, nah kita lihat angka kejadian diabetes di Indonesia itu masih tinggi. Iya, Jadi Kak. sebenarnya itu landasan kami mengambil penyakit diabetes. Nah, kalau kita berbicara atau kilas balik di tahun 2021, sebenarnya bukan cuma diabetes kan yang menjadi penyakit yang angka kejadiannya tinggi di Indonesia, bahkan uh, yang lebih tinggi, yang kita bisa lihat tinggi tidaknya itu salah satunya COVID-19 kan. Iya, iya. Nah, kemarin itu kami waktu diskusi, sebenarnya kami sempat mau ngambil tentang COVID-19. COVID-19. Cuman kami tuh fokusnya cuman mau buat sediaan sediaan obat aja. Iya, yang nggak itu ya Kak, nggak berwaktu, yang bisa sampai sepanjang waktu. Ya Iya. gitu. Terus sesuai dengan bidang keilmuan kita kan di farmasi. Nah, tapi kendala kami tuh nggak ngambil COVID-19 karena kami juga bingung mau buat sediaan apa. Nah, kemarin kami rencana mau buat sediaan inhalasi yang gitu yang dihirup. Iya, iya. Tapi kami nggak punya skill. Pengetahuan kami tentang pembuatan obat ya inhalasi itu kan masih sangat sedikit. Iya. Jadi kami putusin buat tablet aja karena kan kita udah dapat ilmunya waktu kuliah. Kuliah, iya. Waktu kuliah meskipun Farmasi etik ya Kak ya. ya betul. Iya. Ya, meskipun masih online tapi ya lewat sinilah kami bisa implementasi untuk buat tabletnya. Jadi sebenarnya waktu kami ambil ini mau mutusin ambil daun asam jawa sama biji kurma itu sebenarnya dari saran dari dosen kami sih, dari dosen pembimbing kami Ibu Apoteker Sukmawati. Nah, jadi beliau yang saranin ke kami buat pakai kombinasi daun asam jawa sama biji kurma ajwa. Nah, alasannya kalau daun asam jawa kan emang sih udah dikenal gitu kan berkhasiat sebagai tanaman herbal, tapi belum banyak yang tahu gitu. Jadi kita cuman istilahnya mau mengeksploitasi saja kira-kira manfaatnya seperti ini. Nah, terus untuk biji kurma ajwa, nah kalau kita berbicara soal biji itu kan biasanya cuma dibuang kan. Dibuang, iya Kak, iya. Terus kalau bicara soal kurma itu selain disunahkan gitu kan. Iya. Nah, dia juga memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi menurut kami dari kombinasi kedua tanaman itu juga dapat bisa menjadi poin yang membuat judul kita itu terkesan menarik gitu. Dari kombinasi antara daun asam jawa dan biji kurma ajwa. Nah, itu alasan kami yang mengambil tablet kunyah itu sebenarnya selain dari ilmu basic yang kita punya, itu juga karena ini orang yang diabetes itu kan harus minum tablet seumur hidup kan. Iya. Nah, kalau kita minum tablet setiap hari itu jangankan setiap hari, kalau misalnya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu aja itu udah membosankan banget kan. Iya kan, Betul. bosan. Jadi kalau misalnya kita cuma minum tablet yang diminum yang secara umum itu dapat membuat pasien itu menjadi jenuh. Nah, makanya kita
memilih untuk membuat tablet kunyah supaya penggunaannya lebih mudah, karena kalau kita buat seperti kalau dikonsumsinya itu kayak dikunyah itu kan apa ya, Lebih santai ya, Kak? lebih santai, betul, lebih santai, terus kayak permen gitu kan, jadi enak aja dikonsumsi. Tapi kalau dibilang menarik enggaknya, sebenarnya kalau penelitian tablet kunyah udah banyak sih yang ngelakuin, cuman itu dari kombinasi ekstraknya aja dari daun asam jawa terus biji kurma ajwa. Nah, untuk apa ya, eh, soal ini menarik enggaknya seperti yang Yaya tadi bilang kan, Iya, Kak, bukti. buktinya. Jadi alhamdulillah, meskipun memang terkesan kurang menarik, meskipun judulnya aja dari kalimatnya itu kayak bahasanya kaku gitu kan, tapi alhamdulillah bisa lolos. Iya. Iya ya. Jadi saya kembali tekankan bahwa bukti yang berbicara ya guys ya, karena saya sendiri belum tentu bisa loh Kak menjadi Kak Rian dan Ulfa yang sampai ke proses pendanaan. Iya. Jadi nggak boleh insecure ya Kak ya, Ulfa, karena orang-orang terpilih dan orang-orang hebat yang bisa sampai di tahap pendanaan. Nah, jadi itu dia guys judul dari Ulfa dan Kak Rian. Ulfa tadi masalah jerawat dan Kak Rian masalah diabetes. Selanjutnya kita mau tanya masalah benefit. Karena kita sebagai anak muda, mungkin perhitungan ya, kita kalau mau masuk suatu kegiatan, suatu organisasi pasti harus apa sih benefitnya? Ada nggak sih benefitnya untuk saya? Ada nggak sih positifnya? Atau paling tidak timbal baliknya lah. Nah, di sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang bisa saya dapat dari PKM? Atau apa sih untungnya untuk saya? Kita ke Kak Rian dulu. Mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran apa benefitnya? Mungkin Kak Rian bisa menjelaskan ke teman-teman yang ada di rumah apa benefit yang Kak Rian dapatkan dari PKM. Silakan Kak. Oke, jadi kalau berbicara soal benefit, Benefit, ya, iya. berbicara soal benefit, jadi saya bisa kelompokkan si benefit yang saya dapat. Nah, Iya. yang pertama itu sesuai bidang keilmuan saya. Nah, kebetulan saya kan ambil PKM RE atau riset eksakta. Riset Terus RE. ya RE, Iya, riset riset eksakta. eksakta. Nah, terus kami kemarin itu buat tablet. Jadi benefit yang kami dapatkan tentunya kami bisa tahu bagaimana cara membuat Buat tablet, tablet, ya iya. kan. Terus bagaimana kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di luar sana untuk dijadikan sebagai obat herbal gitu. Nah, tentunya ini juga merupakan kesempatan yang besar buat tim kami kemarin, karena berhubung praktikum kami itu kemarin online, jadi kan kami nggak tahu alat-alat yang dibutuhkan untuk buat tablet itu seperti Iya apa, sih Kak. terus cara kerjanya seperti apa, bagaimana kita membuat formulasi itu seperti apa secara langsung kan, bukan cuma yang dicatat-catat aja Iya. kan. Jadi basic, jadi kalau soal benefit yang paling pertama itu tentunya soal skill di laboratorium Iya. gitu. Skill langsung ya Kak Skill ya. langsung Iya. ya. Terus yang kedua mungkin ini yang secara umum aja. Kalau secara umum menurut saya ini sama aja sih kalau kita mengikuti kayak kegiatan organisasi atau kegiatan perlombaan lainnya. Yang pertama tentunya critical kemampuan untuk berpikir lah. Tentunya itu juga menjadi benefit, karena di sini kita kan dituntut untuk mencari sebuah inovasi. Nah, tentunya kita perlu pemikiran yang panjang gitu kan untuk sampai memutuskan ide apa yang akan kita angkat di kegiatan PKM. Jadi tentunya membantu kita untuk berpikir lebih kritis lagi gitu. Terus yang kedua tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tentunya karena kan pas kita mengikuti kegiatan PKM, kita ini didanai sama pemerintah. Iya. Jadi dana itu betul-betul kita harus pertanggungjawabkan. Iya kan kemana dananya? Iya, Iya. betul. Jadi selain dari skill lab, tentunya kita dilatih bagaimana untuk berpikir kritis, kemudian disiplin tentunya ya, karena kan ada rentang waktunya. Itu terus yang ketiga tanggung jawab, bagaimana kita Tanggung bisa jawab. mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini. Jangan sampai penelitian kita ini hanya penelitian asal-asalan gitu. Nah, gitu sih kalau dari saya. Nah, saya tangkap nih dari Kak Rian nih Iya. guys. Jadi dia itu benefitnya dia bisa menutupi skill lab online-nya. Iya, betul. Iya Kak ya? Betul. Iya, skill lab online-nya serta dia bisa berpikir kritis melihat di sekelilingnya ya. Mm-mm. Ya itu yang saya tangkap dari Kak Rian. Mungkin kita beranjak ke Ulfa. Mungkin apa sih Ulfa benefitnya? Ulfa masuk atau meyakinkan diri masuk di PKM. Silakan Ulfa. Iya, mungkin tadi kalau untuk berbicara tentang benefit ya seperti hampir sama yang dirasakan oleh Kak Rian, tapi mungkin ada beberapa juga benefit yang paling saya rasakan. Itu yang pertama adalah tentunya skill di laboratorium juga tadi ya, Iya. seperti yang disampaikan oleh Kak Rian tadi, karena alhamdulillah kemarin juga sempat lab online juga, dan Iya. alhamdulillah yang paling saya rasakan itu bisa merasakan langsung bagaimana cara penggunaan alatnya,
kemudian bagaimana cara apa yang saya telah dapatkan di laboratorium itu saya kembali gunakan ilmunya gitu. Ya, oh seperti ini cara penggunaan alatnya, kemudian seperti ini cara untuk melakukan prosesnya gitu, prosedurnya. Karena yang biasanya kami dapatkan di lab itu harusnya kalau diimplementasikan itu kan lebih bagus lagi gitu. Dan Iya. alhamdulillah saya dapatkan di dalam PKM ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tadi juga tanggung jawab, betul. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa kerjasama tim itu paling Kerja sama tim. saya dapatkan juga di dalam PKM ini, karena mau bagaimanapun dari proses awal proposal hingga pendanaan, kemudian proses pelaksanaan penelitian Penelitian, iya. PKM, hingga proses monef atau monitoring evaluasi tadi secara presentasi itu alhamdulillah di situ dibutuhkan adalah kerjasama tim. Jadi bagaimana kita bisa saling mengerti satu sama lain, bahwa setiap orang itu punya walaupun punya kesibukan tapi kita harus saling mengerti dan juga membagi bagaimana sih cara membagi job desk, kemudian manajemen waktunya juga itu paling Manajemen penting waktu, gitu iya, ya. iya. Apalagi kan di sini walaupun waktu libur tapi kita harus tetap memberikan waktu kita untuk baik itu istirahat, kemudian belajar lagi, kemudian kita ulas lagi bagaimana sih penelitian hari ini itu seperti apa hasil yang kita dapat, kemudian apa yang perlu kami evaluasi, seperti itu. Nah, jadi kerja sama tim itu juga paling tentunya saya dapatkan gitu. Nah, kemudian benefit selanjutnya itu adalah bagaimana kita dalam satu tim itu saling menguatkan apa Satu kayak sama lain, relasi iya. gitu, relasi. Nah, karena di dalam PKM ini kan tentunya kalau misalnya PKM RE itu kita harus juga berkoordinasi ya, apalagi kayak berkoordinasi dengan orang-orang lab mungkin, berkoordinasi dengan dosen-dosen, kemudian kita chat ini, kemudian konsultasi. Jadi di sini bisa jadi kayak bilang kita memperkuat juga satu relasi gitu. Kita bisa menjalin kayak hubungan gitu, bahwa bilang, wah ini yang pernah sih kayak bilang Iya, melakukan ikut penelitian PKM, mungkin di iya. PKM gitu. Nah, kemudian jadi mungkin itu kayak dampak yang atau benefit yang saya rasakan gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga ada penghargaan dari fakultas yang Alhamdulillah. alhamdulillah itu beasiswa untuk yang lolos pendanaan PKM, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi itu tadi benefitnya guys. Saya mendapatkan yang pertama, saya ulang lagi ya guys. Benefit menutupi skill online, jadi Ya. skill offline. Lalu berpikir. Nah, kan ada pencarian ide nih. Terus manajemen waktu penting. Kerjasama tim dan relasi. Mungkin itu sih, dan masih banyak lagi benefit-benefit yang didapatkan ketika masuk di PKM ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih Kak. Mungkin ini sangat penting juga untuk saya. Karena yang pertama, sudah tadi saya jelaskan di awal, kita mahasiswa farmasi di mana ada laboratorium. Walaupun itu laboratoriumnya online, tetap guys masih menguras. Karena work hard, play hard kalau online ya Kak ya. Ya, betul. Biarpun di rumah tetap ya Kak ya, capek fisik, capek raga, semuanya capek batin. Iya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih tips dan trik untuk mengikuti PKM di samping perkuliahan atau di samping jadwal yang padat lah ya? Iya. Saya dari siapa dulu nih? Karian atau Ulfa? Tadi kan Karian Udah. udah. Ah. Ya, dari Ulfa dulu, tips untuk mengikuti PKM untuk sobat ngobat yang ada di rumah. Ya, kalau berbicara tentang tips dan trik untuk mengikuti PKM itu tentunya yang paling utama adalah manajemen waktunya kita. Karena apalagi kan kalau saya itu sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi, berarti otomatis kalau misalnya disuguhkan baik itu tugas, kemudian apalagi dalam penyusunan proposal itu, kalau misalnya baku dia saling bertabrakan Iya. gitu waktunya, jadi disitulah diperlukan namanya manajemen Manajemen waktu waktu. atau pembagian waktunya kita. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa apakah kita bisa manajemen waktu kita gitu, apakah kita siap untuk meluangkan waktu, pikiran, raga kita gitu untuk mengabdikan diri atau mengikuti dari PKM tersebut. Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah taat aturan gitu. Nah, karena yang paling ditekankan dalam program kreativitas mahasiswa ini adalah taat aturan. aturan, Nah, iya. taat aturan itu sendiri berarti harus mengikuti pedoman yang diberikan, karena setiap tahun itu ada pedoman walaupun hampir sama dengan tahun sebelumnya, tapi adalah beberapa sedikit perbedaan yang memang harus dipatuhi Patuhi, iya, oleh iya. setiap mahasiswa yang akan mengikuti gitu. Karena salah satu output dari PKM ini adalah bagaimana mahasiswa bisa mentaati aturan gitu. Jadi di situ kita juga dilihat bahwa apakah ini hanya melakukan saja atau memang ada kayak pedomannya gitu untuk mengikuti PKM gitu. Nah, jadi kita kemudian taat aturan, kemudian yang ketiga adalah tips-tipsnya itu cari judul yang menarik gitu. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu kita harus cari apa sih problem yang kita temukan di lingkungan sekitar kita,
Nah, kemudian kemudian problem itu kita ambil gitu, bilang, lalu kita coba cari, bilang, apakah ini bisa dicarikan sebuah solusi gitu. Iya. Nah, untuk solusinya sendiri itu kalau dalam PKM, itu bukan solusi yang biasa aja, tapi kita harus juga menanamkan sisi inovatifnya, sisi kreatifnya. Jadi disitulah kita jadi wadah berinovasi gitu. Apa sih yang membedakan dengan penelitian sebelumnya? Kemudian kita harus memikirkan itu, karena selain yang dinilai dari tata aturannya itu juga adalah pastinya dari ide ya, dari isi proposal tersebut. Apakah memang disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan kita ataupun sebagainya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah perhatikan juga mungkin metodenya. Jadi walaupun itu metode juga masuk di dalam proposal, tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa kalau kita punya judul ini, kira-kira bisa nggak diterapkan Iya. gitu. Kalau misalnya kita mau terapkan, metode apa yang akan kita gunakan? Karena di dalam PKM itu walaupun ada gagasan kita, tapi kalau misalnya hanya gagasan saja, berarti kita harus masukkan, bilang, oh kalau gagasan saya berarti saya hanya masukkan ke PKM AI, ke PKM 2 bidang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menerapkannya, berarti kita harus siap juga menemukan metode apa yang paling pas untuk kita gunakan gitu. Nah, jadi kita lalu kita pilih skimnya gitu yang cocok. Nah, kemudian yang keempat, jangan salah pilih masuk kamar. Karena Maksudnya Ulfa? ini di dalam PKM ada PKM 5 bidang dan Iya. PKM 2 bidang. Nah, biasanya di situ yang paling orang tidak lolos itu karena dia salah pilih skim atau pilih jenis PKM-nya. Karena biasanya kalau misalnya dia PKM-nya berbau riset, Riset, tapi iya. dia juga mau menjual produknya tersebut. Nah, dia masukkan ke riset saja, tapi kalau misalnya dia bernilai jual gitu, tapi kalau dilihat kembali, diulas kembali bahwa ternyata yang mereka mau jual ini sudah pernah ada penelitian sebelumnya, tapi Iya. kenapa dia mau meneliti lagi? Jadi Nah, kepenjualan harusnya aja nih. masuk ke PKMK Oh, saja, iya, kayak iya. seperti itu. Jadi kita harus tahu juga masing-masing skim PKM yang ada gitu. Kategorinya ya. Kategorinya Iya, gitu. iya. Nah, kemudian kayak PKM RE juga, kan PKM riset itu ada 2, riset eksakta untuk sains gitu, berbau sains, kemudian riset humaniora untuk berbau kayak sosial gitu. Sosial, iya, Nah, sosial. kita perbandingkan lagi, bilang, oh ya, kalau misalnya penelitian seperti ini, bahan alam masuknya Sains. riset ini eksakta saja. Iya. Kalau sebatas penelitian gitu. Kalau misalnya lagi produknya misalnya mau dijual, nah bisa diikutkan untuk PKM selanjutnya gitu di PKMK seperti itu. Jadi jangan Salah masuk kamar, iya. skim juga PKM gitu. Nah, selanjutnya nih kalau tips dari Kak Aryan sendiri untuk tips bisa berhasil di PKM. Oke, jadi kalau berbicara soal tips kan tadi udah disebutin sama Iya. Ulfa beberapa ya. Ada soal manajemen waktu, terus bagaimana kita memilih sesuai dengan jenis penelitian kita. Nah, kalau saya sih yang pertama, kita cari dulu kita minatnya mau seperti apa. Apakah Iya. kita minatnya mau di Peneliti. penelitian, atau kita mau melakukan pengabdian, atau kita mau menjual produk atau di kewirausahaan. Iya. Nah, itu yang paling penting karena jangan sampai kalau kita ngelakuin sesuatu itu yang nggak sesuai dengan minat kita, sesuai dengan minat kita bingung mau ngapain aja. Kan beda kalau kita punya minat, kita udah tahu mau ngapain aja, terus kita bisa tentuin kegiatan atau program yang kita usulkan ini mau berjalan seperti apa. Itu yang pertama, kita harus tentuin minat kita. Nah, kalau terus yang kedua itu tentunya sesuai dengan background dari pendidikan kita. Nah, kalau kita ambil farmasi, nah farmasi itu biasanya banyakan di sains ya Kak. ya di sains, di riset Penelitian, eksakta, iya. betul, di penelitian. Karena tetapi meskipun kita mahasiswa farmasi, tidak menutup kemungkinan kita tidak harus terpaku gitu di penelitian. Nah, kalau kita minatnya di pengabdian masyarakat, kita bisa mengaplikasikan ilmu kita di ilmu farmasi untuk diterapkan di masyarakat. Atau kalau kita mungkin punya kemampuan untuk berbisnis, kita bisa berkolaborasi dengan fakultas lain, misalnya fakultas ekonomi, Iya. untuk mengikuti kegiatan PKM di bidang kewirausahaan, betul. Nah, terus yang kedua, kalau saya tips dari saya, Iya Kak. kita itu harus tahu, kita harus paham betul jadwal PKM itu berapa lama. Nah, kan kita punya kegiatan yang padat gitu Iya, kan Kak. di kegiatan perkuliahan farmasi. Nah, jadi kita sebisa mungkin membuat target gitu. Misalnya untuk tahap proposal kita harus selesainya tanggal sekian supaya betul. Jadi kita harus menargetkan waktu gitu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sih kurang lebih. Selebihnya itu sama saja dengan Ulfa. Iya. Ya. Jadi saya menangkap ya guys, beberapa
tips dari Karian dan Ulfa. Nah, tips nih kan. Sekarang saya mau tanya nih, mumpung kita udah mau berakhir, jadi saya mau tanya nih, berikan dong motivasi atau quote-quote andalan lah yang bisa memotivasi teman-teman sobat ngobat yang ada di rumah. Dari siapa dulu nih mau kasih motivasi atau quote andalannya? Dari Ulfa dulu Ya. mungkin? Ya. Silakan. Ya, jadi mungkin sedikit pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang khususnya sedang menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, jadi itu beberapa mungkin sedikit perjalanan dari kami yang kira-kira semoga bisa juga jadi evaluasi atau bahan pembelajaran bagi teman-teman di rumah gitu. Nah, jadi mungkin sedikit pesan bagi teman-teman bahwa kita sebagai mahasiswa kan tentunya kita harus terus dituntut untuk melakukan critical thinking, kemudian mengembangkan kapabilitas, dan juga apapun itu dalam hal pengembangan skill untuk diri kita sendiri, karena dimulai dari kita sendiri itu nantinya akan berdampak kepada lingkungan kita tentunya ya kan. Nah, jadi mungkin ada sedikit quotes. Nah, jangan pernah jangan apa ya, kita di masa kuliah ini kita harus menggunakan masa-masa kuliah kita ini untuk mengasah gitu. Jangan selalu berkeluh kesah, itu katanya Najwa Shihab. Nah, jadi Iya. karena kita mahasiswa itu kadang-kadang mengeluh, bilang, wah saya capek nih seperti ini, tapi ini. Nah, tapi harus teman-teman tahu bahwa dunia kerja itu lebih keras. Jadi ini bisa jadi masa-masa training untuk kita terus mengasah potensi diri, mengasah skill dan sebagainya gitu. Coba untuk bisa terjun juga di dunia non akademik, karena itunya baik dari skill itu, baik dari public speaking, kemudian critical thinking itu nantinya akan juga sangat diperlukan dalam dunia kerja gitu. Karena itu kita ini sementara kuliah ini masih masa-masa training seperti Iya. itu. Ya, mungkin dari Kak Aryan motivasi atau quote andalannya untuk sobat ngobat yang ada di rumah. Baik, jadi untuk pesan saya buat teman-teman, khususnya teman-teman farmasi Iya. UMI. Nah, kalau pesan dari saya, kalau misalnya selama masih di bangku kuliah ini, jangan pernah berhenti untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Baik itu kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bersosialisasi, dan itu karena keduanya itu adalah hal yang penting buat kita tanamkan di dunia luar nanti. Nah, terus selain itu, jangan lupa juga untuk tetap beribadah meskipun sesibuk apapun kita mengasah kemampuan kita di dunia kuliah, ibadah itu tetap yang nomor satu. Itu aja. Oke ya, makasih Iya. Karian, makasih Ulfa. Nah, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, jadi yang saya dapat dari bincang-bincang santai kita hari ini ya, jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, suatu wadah dari pemerintah untuk mahasiswa memberikan inovasi atau kreativitasnya ya, dimana dari mulai pemilihan tema, judul, sampai ke proses pendanaan ya, dan ada beberapa yang harus kita taati seperti taat aturan, pembuatan proposal ya Kak ya. Nah, mumpung atau kita sudah di tahap akhir nih guys ya, saya mau sedikit juga memberi quote Kak Aryan, izin Ulfa, Ya, saya boleh. sedikit memberi quote untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah, bahwa quote andalan saya nih ya, kalau lagi keluh kesah masalah perkuliahan, kalau hari ini nggak berjalan seperti yang kalian mau, coba lagi besok ya, coba lagi besok, karena setiap manusia punya waktu untuk bersinar. Saya undur diri ya Kak Rian, Ulfa terima kasih atas waktunya. Dan untuk teman-teman sobat ngobat yang ada di rumah, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube BEM Kemamfar Umi dan Fakultas Farmasi, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin sekian Kak Rian dan Ulfa, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.